Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, mitos asal-usul dan juga misteri yang ada di Sungai Ciliman. Sungai Ciliman yang ada di Banten. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Ciliman adalah sebuah sungai yang ada di wilayah Provinsi Banten. Hulu Sungai Ciliman berada di kawasan Gunung Bungkul, tepatnya di Sareweh, wilayah Cirinten, Kabupaten Lebak. Kemudian mengalir ke arah barat menuju pesisir wilayah Panimbang di Kabupaten Pandeglang, hingga bermuara di Teluk Lada di wilayah perairan Selat Sunda. Adapun asal-usul nama Ciliman, konon berasal dari kisah tentang gajah, yang mana Ciliman sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu Ci yang berarti air atau sungai, dan juga Liman yang dalam bahasa Jawa maupun Lampung artinya adalah gajah. Konon dulunya di daerah aliran Sungai Ciliman menjadi habitat dari gajah Jawa. Maka dari itu sungai tempat habitat gajah itu pun kemudian dinamakan Sungai Ciliman atau Sungai Gajah. Namun sayangnya, gajah Jawa kini sudah punah akibat perburuan liar dari masa ke masa. Lebih lanjut, terkait dengan Sungai Ciliman, juga ada sebuah kisah legenda atau juga mitos tentang sosok penunggu Sungai Ciliman, yaitu buaya jadi-jadian yang dikenal dengan nama Ki Ipuh. Ki Ipuh yang keberadaannya seringkali dikaitkan dengan kejadian banjir yang kerap terjadi akibat meluapnya air Sungai Ciliman. Terkait sosok Ki Ipuh, yaitu penunggu Sungai Ciliman ini, berikut adalah kisah lengkapnya. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat Banten, khususnya di Lebak dan juga Pandeglang, sosok Ki Ipuh diyakini sebagai seorang manusia biasa yang menjelma menjadi seekor buaya dan lalu ia diangkat sebagai rajanya para buaya. Dikisahkan bahwa Ki Ipuh adalah seorang lelaki tua yang berprofesi sebagai pembuat gula aren. Dia hidup sebagai manusia normal, mempunyai istri dan juga beranak pinak. Dan pada suatu hari, Ki Ipuh pergi ke hutan mencari pohon aren untuk diambil nirahnya. Namun sebelum sampai ke hutan, dia menemukan pohon aren yang ada di dekat tepian Sungai Ciliman. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung memanjat pohon aren tersebut. Namun ketika hendak sampai ke atas pohon, tiba-tiba pisau belati kesayangan miliknya jatuh ke dasar Sungai Ciliman. Ki Ipuh pun langsung turun dan menyelam ke dasar Sungai Ciliman untuk mengambil pisau miliknya tersebut. Namun ketika sampai ke dasar Sungai Ciliman, hal yang di luar nalar terjadi. Di sana dia melihat ada sebuah istana besar dan juga megah yang dihuni oleh bangsa buaya. Dia pun kemudian masuk ke dalam istana tersebut dan lalu bertemu dengan bangsa buaya. Perbincangan pun terjadi di sana, hingga akhirnya dia diminta untuk menjadi pemimpin bangsa buaya dan diperkenankan mengajak istri dan juga keluarganya. Karena tergoda dengan kemewahan yang ada di istana tersebut, maka Ki Ipuh pun mengiyakan tawaran dari bangsa buaya tersebut, dan lalu ia pun mengajak keluarganya untuk berpindah ke alam bangsa buaya dan kemudian menjadi raja di sana. Seperti itulah mitos yang sering diceritakan oleh masyarakat yang ada di sekitar Sungai Ciliman, khususnya oleh orang tua zaman dahulu, yaitu di Pandeglang dan juga Lebak, Banten. Mereka meyakini bahwa penguasa Sungai Ciliman bukanlah buaya pada umumnya, melainkan buaya jelmaan dari seorang manusia yang bernama Ki Ipuh. Ki Ipuh yang sudah menjadi raja buaya di sebuah kerajaan siluman buaya yang ada di dasar Sungai Ciliman. Dari peristiwa itulah
Asal muasal mengapa banyak warga di sekitar daerah aliran Sungai Ciliman selalu mengaitkan kedatangan banjir dengan sosok yang bernama Ki Ipu. Mereka beranggapan bahwa banjir yang menggenangi rumah mereka adalah sebuah kiriman dari Ki Ipu. Sebagian percaya bahwa setiap tahun Ki Ipu akan menyambangi para kerabat-kerabatnya atau keturunannya yang masih berada di daratan. Mitos ini tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata karena ada sebagian warga yang mengaku memiliki hubungan darah dengan Ki Ipu. Ada juga seorang yang rumahnya berada persis di bantaran Sungai Ciliman, bersaksi bahwa setiap kali banjir akan datang ke pemukiman, pada malam harinya dia melihat sepasang payung pengantin yang hanyut di Sungai Ciliman. Lalu disusul oleh suara orang yang tengah berpesta, diiringi oleh arak-arakan gamelan dan juga suara yang sangat gaduh melintas dari girang ke hilir. Konon, arak-arakan tersebut berasal dari rombongan Ki Ipu yang sedang mengadakan pesta perkawinan. Dan kejadian semacam ini konon selalu terulang sejak dulu hingga saat ini. Ya, itulah kisah legenda dan juga mitos yang ada di Sungai Ciliman yang ada di Banten. Dan terlepas dari kisah mitosnya, faktanya hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama sepekan lebih biasanya mengakibatkan Sungai Ciliman dan juga kanal-kanal yang berada di wilayah sekitarnya tidak bisa menampung debit air yang terlalu tinggi akibat air meluap hingga ke pemukiman warga. Selain itu, faktor lainnya yang juga kerap mengakibatkan sering terjadinya banjir di Sungai Ciliman adalah kurangnya resapan air, baik di daerah bantaran sungai maupun di dekat pemukiman warga. Penebangan pohon secara liar mengakibatkan resapan air semakin berkurang dan membuat air cepat naik ke pemukiman dan mengakibatkan banjir. Ya, terlepas kisah mistisnya, sepatutnya kita juga harus sadar bahwa bencana banjir sebenarnya bisa diatasi asalkan kita peduli terhadap lingkungan. Biarkan Ki Ipu tetap eksis dan melegenda, dan untuk kita selaku makhluk hidup yang diberi akal agar bisa menyikapi kedua hal tersebut dengan sewajarnya. Ya, itulah kisah legenda dan juga mitos terkait dengan Sungai Ciliman. Sungai Ciliman yang ada di Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Juga terkait dengan kisah Ki Ipu. Ki Ipu yang konon merupakan penunggu Sungai Ciliman, yang mana ia dikenal sebagai sosok Raja Buaya atau buaya jadi-jadian. Benar atau tidaknya, ini hanyalah berdasarkan cerita rakyat yang berkembang dan ada sejak dulu di masyarakat Banten. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul gunung maupun asal-usul sungai, baik yang ada di Banten maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.